Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam dunia kerja kita mengenal yang namanya SP alias surat peringatan. Bila seseorang pegawai Bapak Ibu didapati tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka yang bersangkutan bisa saja diberi SP1 oleh atasannya, surat peringatan pertama. Dan bila kesalahan itu kemudian diulangi lagi, maka dia akan diberikan SP2, peringatan yang kedua dan selanjutnya. Sampai kalau ia mengulangi terus, maka pegawai ini Bapak Ibu akan diberikan surat PHK, ya, alias pemutusan hubungan kerja. Begitu ya Bapak Ibu. Pertanyaannya Bapak Ibu kekasih Tuhan, apakah yang namanya SP surat peringatan baik 1 atau 2 hingga pada PHK, hal itu Bapak Ibu berlaku juga di dalam hubungan kita dengan Tuhan? Apakah hubungan kita dengan Tuhan sebagai umat Tuhan dan Tuhan adalah Allah kita, sebagai pengikut Kristus, SP ini berlaku bagi kita Bapak Ibu. Sehingga kalau itu berlaku, berarti apabila kita kedapatan melanggar aturan, melanggar firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan diberikan surat peringatan. SP1, SP2 hingga kemudian PHK, pemutusan hubungan keluarga antara anak dengan bapak, karena kita sering disebut sebagai anak Tuhan dan Tuhan adalah bapak kita. Apakah itu berlaku Bapak Ibu? Kalau berlaku, hati-hati ya Bapak Ibu, kita nanti diberi SP1, 2, 3 dan seterusnya. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di dalam ibadah Prapaskah keempat ini adalah peringatan Kristus. Peringatan ini terutama memang ditujukan kepada salah seorang murid yang namanya Yudas, ya, tapi sebetulnya peringatan ini untuk semua murid. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa peringatan Kristus kepada Yudas itu di dalam bacaan kita, dan mengapa Kristus memperingati Yudas? Peringatan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah tentang pengkhianatan, yaitu agar Yudas di dalam peringatan yang diberikan oleh Kristus agar ia mengurungkan niatnya untuk mengkhianati Yesus. Atau dalam peringatan itu ia diingatkan agar ia mengurungkan niatnya, jangan sampai ia menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang ingin membunuh dia atau menyalibkannya. Pada peristiwa perjamuan Paskah antara Yesus dengan murid-muridnya, Bapak Ibu, hal ini berulang kali Yesus sebetulnya memperingatkan atau menyinggung murid-muridnya soal pengkhianatan ini. Yesus berulang-ulang mengungkapkan bahwa akan ada seorang yang mengkhianati dia. Dan peringatan ini dilakukan berulang-ulang, semakin diulang, semakin jelas menunjukkan siapa yang akan berkhianat. Misalkan Bapak Ibu, dalam Yohanes 13 bacaan kita pada ayat 10 dan 11 ya, Yesus mengatakan begini Bapak Ibu, kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Lalu penulis Injil memberi catatan, sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Apakah Yudas mendengar perkataan Yesus ini yang mengatakan kamu sudah bersih tapi tidak semua? Pasti Yudas dengar, karena ia ada bersama-sama di sana. Lalu pada ayatnya yang ke-18 Bapak Ibu di dalam Injil yang sama, pasal 13, Yesus mengatakan begini, aku tahu siapa yang telah kupilih.
Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Orang yang makan roti akan mengangkat tumit, akan mengkhianati. Apakah Yudas mendengar? Jelas mendengar. Dan kini Bapak Ibu kekasih Tuhan, di dalam bacaan kita pada ayatnya yang ke-21, Yesus mengatakan lebih jelas lagi dan ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Lebih jelas, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Lalu akan lebih jelas lagi siapa dia? Dia akan yang diberikan roti olehku. Dan itu menuju kepada Yudas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang membuat di dalam teks yang kita baca dikatakan Yesus sangat terguncang. Ia sangat sedih, ia sangat terharu. Karena berulang-ulang disinggung supaya ia yang ingin berkhianat itu menyadari bahwa niatnya sudah diketahui oleh Yesus. Bahwa apa yang maksud di dalam hatinya sudah terbaca oleh Yesus. Tetapi meskipun demikian, Bapak Ibu, sekalipun Yesus tahu dia akan berkhianat, Yesus tetap mengasihinya. Yesus tetap mencuci kakinya. Yesus tetap melayankan perjamuan kepadanya agar ia bertobat dan mengalami kasihnya. Namun Bapak Ibu, kenyataannya sekalipun Yesus terus menunjukkan kasihnya, sekalipun dia tahu siapa Yudas, dia terus melayani, dia terus mengasihi supaya Yudas luluh hatinya dan kembali kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi sampai saat itu, Yudas masih mengeraskan hati. Sampai saat itu Yudas masih memegang niatnya untuk menyerahkan Yesus, mengkhianati Yesus, menjual Yesus demi beberapa keping uang perak. Itulah sebabnya Yesus sangat terguncang. Yesus sedih. Ia terguncang dan sedih bukan karena takut konsekuensi pengkhianatan itu bahwa nanti ia akan kemudian ditangkap lalu dibunuh. Bukan. Karena dia tahu memang dia akan mati untuk menebus dosa. Yesus sangat sedih karena seorang muridnya, Bapak Ibu, walaupun telah lama bersama-sama dengan dia, walaupun telah mendengar pengajarannya, walaupun telah melihat teladannya, bahkan ia tahu apa yang hendak dilakukan oleh Yesus untuk menebus dosa ini, untuk memberikan damai sejahtera, tetapi ia, sang murid yang akan mengkhianati ini, tetap memilih jalannya sendiri. Yesus sangat terguncang dan sedih karena ia mengasihi muridnya. Ia tidak ingin muridnya binasa dengan mengambil jalannya sendiri, menurut pikirannya sendiri, mencari keuntungan. Bapak Ibu, jadi bila Yesus memperingatkan Yudas, itu adalah peringatan penuh kasih. Bukan peringatan ingin mengenyahkan dia. Itu adalah peringatan penuh kasih karena Yesus tidak menginginkan seorang pun binasa. Hal ini diungkapkan Bapak Ibu di dalam Yohanes 18 ayat 9, Yesus berkata demikian. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanpa Yudas mengkhianati Yesus, bila Yudas mengurungkan niatnya untuk dia tidak menjual Yesus, pada dasarnya Yesus tetap akan mati untuk menebus dosa manusia, Bapak Ibu. Dan hal itu sudah dinubuatkan di dalam
tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Karena kalau orang melakukan itu dikatakan lebih baik ia tidak dilahirkan. Betapa malang orang yang menyerahkan dan mengkhianati Yesus di dalam hidupnya. Perasaan keprihatinan Yesus kepada Yudas ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tidak dipahami oleh murid-murid yang lain pada waktu makan malam itu. Itulah sebabnya di dalam teks yang kita baca mereka bertanya-tanya siapa orangnya? Siapa dia yang akan berkhianat itu? Mereka bingung mengapa Yesus berbicara berulang-ulang tentang pengkhianatan. Siapa itu? Mereka tidak mengerti Bapak Ibu. Tetapi bagaimana dengan Yudas? Apakah Yudas tahu bahwa itu berbicara kepadanya? Yesus berbicara kepadanya. Dan yang dimaksudkan yang akan mengkhianati itu adalah dirinya? Saya yakin Bapak Ibu, Yudas pasti tahu bahwa orang yang dimaksudkan oleh Yesus adalah dirinya sendiri. Tetapi sekalipun ia tahu bahwa Yesus telah menegurnya, memperingatkannya berulang-ulang, dia tetap mengeraskan hatinya. Bahkan Bapak Ibu, ia sempat menyangkal bahwa ia bukan orang yang dimaksudkan itu. Dalam Matius 26 ayat 25 Bapak Ibu, Yudas berkata begini. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Lalu Yesus mengatakan, "Engkau telah mengatakannya." Yudas masih sempat menyangkal bahwa dia tidak akan menyerahkan Yesus. Dan itulah yang membuat Yesus terguncang dan sedih. Karena Yudas terus mengeraskan hati untuk mengkhianati Yesus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, banyak orang yang ditegur, yang diingatkan karena kesalahan yang akan dilakukan atau yang telah dilakukannya. Mereka ketika mendapatkan teguran bukan bersyukur, berintrospeksi diri lalu memperbaiki diri Bapak Ibu. Banyak orang yang begitu. Malahan ketika ditegur ia menyangkal, ia tidak terima dan ia menyalahkan orang lain lalu mencari kambing hitam. Gengsi kalau mengaku kalau saya salah apalagi ketahuan salahnya. Lalu mengeraskan hati dan menyatakan saya benar. Bapak Ibu begitulah watak Yudas dan begitulah watak kebanyakan orang ketika menerima teguran. Padahal teguran itu maksudnya untuk mengasihi, menjaga dia supaya ia tidak terus jatuh di dalam kesalahan. Mungkin juga watak seperti itu adalah watak kita Bapak Ibu. Watak saudara dan saya ketika orang menegur kita karena kita melakukan kekeliruan, lalu kita dengan membusungkan dada dan kita menyatakan kita tidak melakukan itu. Kita melawan mereka yang kita anggap menghalangi kita, menghalangi keinginan kita, karena keinginan kita telah menguasai kita untuk kita lakukan. Seringkali kita berlaku demikian seperti Yudas. Jika dengan teguran halus dan singgungan Yudas masih mengeraskan hati, maka di dalam bacaan kita Yesus memperingatkannya dengan keras. Ayat 27 mengatakan, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Bapak Ibu, hal ini ibarat kalau orang tua menasihati anak yang bandel ya Bapak Ibu. Kalau seorang anak yang bandel tidak bisa dilarang-larang, maka akhirnya orang tua menasihati seolah-olah ia menganjurkan ya udah lakukan saja. Perbuat saja apa yang engkau mau, silahkan.
Misalnya Bapak Ibu, ketika seorang anak ya didapati oleh ayahnya sedang merokok, padahal ayahnya tidak merokok. Anaknya diberitahu jangan merokok, itu untuk kesehatan kamu, untuk kebaikan kamu. Besok didapati merokok lagi Bapak Ibu. Lalu berulang lagi, merokok lagi, dinasehati lagi. Akhirnya bapaknya bisa begini Bapak Ibu. Dia beli 1 bungkus rokok atau 2 bungkus rokok, lalu anaknya dipanggil. Sekarang kamu merokok, habiskan seluruh batang rokok ini di hadapan Bapak. Kira-kira seperti itulah yang dilakukan Yesus. Yudas seolah-olah diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang ia mau. Maksudnya supaya ia tahu apa akibatnya. Tuhan bisa menegur kita Bapak Ibu bila kita jatuh di dalam dosa. Dengan teguran yang halus untuk mengingatkan kita supaya kita sadar akan kesalahan. Misalkan melalui pembacaan Alkitab yang kita baca sendiri, melalui perenungan yang kita dengar, entah itu renungan pagi atau khotbah minggu seperti saat ini. Bahkan Tuhan juga bisa memperingatkan kita melalui peristiwa apapun juga yang bisa Tuhan pakai supaya kita sadar dan berbalik kepada Tuhan. Tapi seringkali berulang-ulang Tuhan menegur kita, memperingatkan kita melalui berbagai cara. Bukan bertobat Bapak Ibu, kita malah semakin mengeraskan hati. Semoga firman hari ini menolong kita untuk memiliki hati yang lembut, hati yang peka dan dengar-dengaran akan teguran kasih Tuhan. Sehingga kita terhindar dari mengkhianati Tuhan, menyerahkan Tuhan untuk kepentingan duniawi dan keegoisan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, mengapa dan bagaimana Yudas mengkhianati Yesus? Melalui bagian ini kita bisa merenungkan Bapak Ibu bahwa Yudas mengkhianati Yesus karena ia memiliki motivasi yang tidak murni di dalam mengikut Dia. Di dalam drama yang tadi kita saksikan disinggung bahwa Yudas di dalam perjalanannya mengikut Yesus, dia mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai 6 dikatakan, tetapi Yudas Iskariot berkata begini, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Penulis Injil memberi catatan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ada motivasi yang tidak murni di dalam mengikut Tuhan. Hal yang kedua, di dalam pasal 13 ayat 2, penulis Yohanes mengungkapkan, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas untuk menyerahkan dia. Lalu ayat 27, Yudas kerasukan iblis. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Yudas mengkhianati Yesus karena motivasi mencari untung dengan menghalalkan segala cara. Itu telah menguasai dirinya sehingga ia menjadi gelap mata. Dan keinginan itu untuk mencari untung yang membuat dia gelap mata telah dimanfaatkan oleh iblis untuk mengkhianati dan menyerahkan Yesus dengan imbalan uang. Ini sangat disayangkan Bapak Ibu. Karena walaupun Yudas mempunyai banyak kesempatan untuk mengenal dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Mesias, namun Yudas tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Ia telah begitu egois memanfaatkan Yesus untuk kepentingannya sendiri, ia memilih jalannya sendiri. Karena dikuasai motivasi yang tidak murni ini dan mengejar keuntungan sendiri, hatinya menjadi tumpul,
terhadap segala teguran dan peringatan yang baginya, bagi Yudas adalah yang penting adalah keuntungan, uang, dan kesenangan pribadinya. Melalui firman hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan pentingnya kita menjaga hati dan motivasi yang murni di dalam mengikut Tuhan. Dan kalau kita perhatikan teks firman Tuhan sepanjang minggu-minggu Prapaskah ini, Bapak Ibu, dalam diri murid-murid ada beberapa motivasi yang tidak murni di dalam mengikut Tuhan. Di antaranya, Bapak Ibu, ada murid-murid yang mencari kekuasaan. Sepanjang menjalani mengikut Yesus ke Yerusalem, mereka sibuk membicarakan siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri bila Yesus menjadi raja. Mereka mencari kekuasaan untuk dirinya. Ada murid yang ingin dilayani lebih daripada yang lain, yang berkata ketika ia mau dibasuh kakinya, jangan hanya kakiku, tetapi juga tangan dan kepalaku. Ia ingin dilayani lebih, ia merasa berhak untuk menerima pelayanan yang lebih dari Yesus. Yesus harus mengikuti apa yang ia mau. Dan hari ini kita diingatkan motivasi Yudas mengkhianati Yesus, mengikut Yesus, yaitu untuk menjual dan mencari keuntungan. Yang penting adalah keuntungan bagi dirinya. Pertanyaannya Bapak Ibu, jika murid-murid demikian banyak motivasi yang ada di benaknya di dalam mengikuti Yesus, lalu mengapa kita mengikuti Yesus, Bapak Ibu? Apakah kita juga sama dengan murid-murid karena kekuasaan, karena jabatan, karena kita ingin dilayani supaya Tuhan memberikan apa saja yang kita mau? Setiap kali doa Tuhan harusnya menjawab doa saya dan seterusnya. Atau karena uang, kekuasaan, dan harta benda. Atau kita mau mengikut Yesus karena Dia adalah Guru dan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita menjadi manusia, mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Sehingga ketika kita mengikut Yesus, kita mengikutnya dengan rasa syukur karena kita telah diselamatkannya. Dan kita ingin memuliakan Dia di dalam hidup kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu, sudahkah Kristus bertahta di hati kita sebagai Tuhan dan Raja? Sehingga ketika Kristus bertahta di hati kita, maka kita tidak akan menjual Dia atau menjual iman kita demi uang, demi jabatan atau demi kekuasaan atau bahkan demi jodoh. Dalam hal ini seperti yang dilakukan Yudas. Kristus tidak berkuasa di dalam hatinya. Hatinya dikuasai oleh keinginannya. Karena itu dia dikuasai oleh iblis untuk mengkhianati Yesus. Yang ketiga, Tuhan melalui bacaan kita suka memberi peringatan kepada kita ternyata. Ketika kita menyimpang dari jalan-jalannya. Mungkin saja kita bisa menyebut Tuhan memberikan SP1, SP2 dan seterusnya. Teguran yang halus, teguran yang ringan sampai teguran yang keras. Kita nggak tahu Bapak Ibu sudah dikasih SP berapa. Namun sekalipun Tuhan memberikan peringatan, Dia tidak akan pernah melakukan PHK terhadap kita. Dia tidak akan memutuskan hubungan keluarga dengan kita bahwa Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Kita adalah anak yang dikasihinya. Bahkan Ia telah berkorban bagi kita di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi mendengar ini kabar baik, kita tidak akan di PHK Bapak Ibu sebagai anak Tuhan. Kecuali kitalah yang meninggalkan Dia, kitalah yang menjual Dia, kitalah yang menggadaikan Dia karena keegoisan kita dan karena kita telah memilih jalan hidup kita sendiri. Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi kitalah yang mungkin akan meninggalkan Dia karena keinginan diri kita.
Jadi bila kita diperingatkannya, Bapak Ibu, bersyukurlah, karena peringatan adalah tanda bahwa kita dikasihinya dan agar kita kembali kepadanya. Selamat menghayati Minggu Prapaskah keempat. Tuhan bersama kita senantiasa. Amin.